Terus balik lagi sama gue di Salam Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi sorry banget hari ini sangat terlambat untuk upload video karena saya ada kesibukan lain dan sebagainya yang mengharuskan saya nggak bisa upload tadi pagi atau bahkan tadi siang ya. Jadi sekarang ini sekitar jam ya mungkin udah jam setengah 7 ya, 1 jam lagi nanti akan adanya rilis CPI teman-teman. Nih di sini CPI nih ya, jam enggak deh ya 7.30 nih, setengah 8 teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya preferensinya itu sebelumnya itu di angka 8,3% dan sekarang itu yang ekspektasikan itu 8,1% ya. Jadi yang nanyain apakah nanti market bakalan up dan down ya, kita harus benar-benar melihat ataupun ya ini menjadi acuan utama kita data CPI ini teman-teman. Jadi at least kalau misalkan dia ya sesuai dengan ekspektasi ya, ini 8,1% berarti adanya penurunan angka CPI dari sebelumnya 8,3 menjadi 8,1 sesuai ekspektasi, ini market malah bisa cenderung lumayan hijau. Tapi kalau misalkan malah di bawah 8,1% at least contohnya di 8% lah ya, 8,0%, wah itu lebih powerful lagi ya, lebih dikasih lampu hijau lagi untuk market lah, kurang lebih seperti itu. Nah yang nanyain untuk the worst case skenario nya nih ya, kalau misalkan market down atau crash gimana ya, ini ya bahkan dia masih di 8,3 atau di atas 8,3% itu market bisa dump, merah padam, dan nanti mungkin menjelang kenaikan suku bunganya mungkin bisa makin drop lagi atau crash gitu teman-teman ya, karena memang berarti upaya yang sudah dilakukan The Fed itu nggak terlalu berimbas atau mengasih efek gitu ya untuk mengurangi atau menurunkan angka inflasi ya, khususnya ini data CPI ini. Jadi memang ini menjadi concern kita yang seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, menjelang rilis data CPI ini mungkin dolar ataupun USDT dominance akan cenderung perlahan melanjutkan penguatannya, dan untuk market itu kebalikannya ya, khususnya kripto karena saya bahas di cryptocurrency itu akan berbanding terbalik ya, atau berjalan balik arah gitu ya, dia perlahan untuk turun ya. Jadi itu yang menariknya. Sebelum saya mulai lebih lanjut lagi, kemarin itu beberapa kali ada yang nanyain soal token dan bull dan bear ya. Sebenarnya di video saya mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat update ya untuk penjelasan, mungkin udah lumayan lengkap lah, cuman untuk bull dan bear ya. Jadi intinya saya sekali lagi mention ke teman-teman mungkin yang belum tahu, itu baiknya kalau misalkan kalian beli sebuah token gitu ya, jangan cuma ikut-ikutan, kalian baca dulu aja ya penjelasan ini apa nih ya, apakah dia punya project atau cuman sebagai token yang cuman ngikutin Bitcoin, contohnya bull dan bear. Jadi kalau misalkan kalian nanyain ataupun mau menganalisa bull dan bear, kalian lihat dulu Bitcoinnya gitu aja ya. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya nggak gerak ya, bull dan bear nggak bisa bergerak juga, karena memang dia mengacu pada Bitcoin. Jadi mereka itu nggak punya project sendiri selain Bitcoin, mereka cuma ngikutin arah pergerakan Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoin naik ya udah token bullnya naik, bearnya turun. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya turun, bearnya naik dan bullnya turun, kurang lebih seperti itu. Dan itu leverage 3 kali teman-teman. Jadi itu kalau makin lama ke squeeze ya istilahnya makin menyusut. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau kalian istilahnya mentradingkan bull dan bear itu nggak bisa di hold lama-lama gitu, apalagi yang nyangkut udah tinggi-tinggi banget itu ya udah susah banget lah kejemputnya bagaimana gitu kan. Karena ke squeeze dulu aja kan bull kalau nggak salah 3.000-4.000-an ya, sekarang aja udah tinggal berapa doang kan, kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Bull ya sempat 3.000-4.000 lah kalau nggak salah. Coba kalian bisa tulis di kolom komentar, mohon koreksi kalau misalkan saya ada salah ucap teman-teman ya. Jadi itu sedikit intermezzo ya, supaya saya reminder lagi ya, buat dari kemarin ada yang nanyain bull dan bear gitu ya teman-teman, dia cuma ngikutin pergerakan Bitcoin. Nah kalau misalkan kalian mau tahu penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa search aja di video saya ataupun di website exchange yang kalian transaksikan. Contohnya di Indodax itu biasanya ada penjelasan bull bagaimana, bear bagaimana, kalian baca dulu sebelum kalian transaksi teman-teman. Oke ya, sekarang ini kita lihat untuk di XY. Jadi di XY masih sama aja, dia cuman tersideways aja, cuman overallnya dia tetap beranjak naik untuk ya at least ngetes ke strong resistance ya. Walaupun sekarang ini secara time frame 1 jamnya dia terlihat sudah breakdown dari EMA 34 dan 55 garis kuning dan biru ini. Jadi takutnya seperti sebelumnya teman-teman, seperti sebelumnya walaupun sudah breakdown kemudian V-shape recovery, akhirnya dia going up lagi sideways. Nanti takutnya kurang lebih seperti itu ya. Dari area sini dia bisa aja mengulangi sebelumnya, karena menjelang data CPI yang biasanya itu sangat-sangat fluktuatif kan, bisa aja dia malah V-shape recovery untuk lanjut naik lagi.
teman-teman, ke strong resistance. Nah, nanti baru ini menjadi concern kita sama-sama. Lihat data CPI-nya bagaimana, dan pastinya akan berimbas juga ke DXY atau dollar index. Jadi kurang lebih sama sih pembahasan saya seperti beberapa video yang lalu mengenai si DXY ini sendiri. Ya, tinggal kita lihat apakah dari sini dia kena reject ya. Didukung juga dengan data CPI yang hasilnya 8,1% atau bahkan di 8%, ya bisa aja dia kena reject dan valid untuk double topnya, dia bisa drop lagi ngejar ke beberapa supportnya seperti 112, 110 atau bahkan lebih bawah lagi di sekitar 109, teman-teman. Ya, jadi itu dulu yang menjadi concern kita ya untuk si DXY, karena menjelang data CPI yang rilis malam ini sekitar jam setengah 8 malam, teman. CPI nih teman-teman ya, CPI. Tuh ya teman-teman, ini bisa dilihat di investing.com. Next, ini untuk si USDT dominance secara time frame hourly. Jadi ini juga sudah saya sampaikan beberapa kali, cukup sering juga. Ini adanya trendline resistance, kita lihat ini di sini kena reject 1 2 3, dan ya dia walaupun sempat fluktuatif banget ya, bermain di antara dua range. Area supportnya di box hijau kisaran 7,3%, dan di resistannya itu di box warna merah di sekitaran 7,65 7,7%. And then kemarin ketika memang saya pribadi sudah ekspektasi ya kalau misalkan dia perlahan naik dulu sampai nanti dia at least retest untuk lanjut naik lagi, dan sekarang ini dia sedang udah naik ya, sudah naik dan testing di trendline resistannya di garis merah ini gitu kan, dan di box kuning. Jadi di sini adanya confluence of resistance pada pergerakan si USDT dominance ya. Jadi ini pembahasan kemarin saya hapus dulu aja teman-teman. Nah, sekarang ini area krusialnya dia. Ya, dia bikin tail candle panjang banget tadi sampai 8,06%. Ya, jadi tinggal menunggu banget nih untuk rilis data CPI nanti malam. Bisa aja dari area sini sama seperti sebelumnya dia kena reject untuk akhirnya drop signifikan, mungkin ngejar-ngejar ke kisaran 7,3% dulu ya. Kalau misalkan itu yang terjadi, kita sangat-sangat possible untuk melihat Bitcoin mungkin back to $20.000 ya. Cuman kalau misalkan data CPI nggak mendukung, ya udah dia bisa lanjutin penguatan kembali, dan mungkin Bitcoinnya akan kembali tertekan lagi ke next support gitu teman-teman. Jadi ini area krusial yang benar-benar perlu kita pantau sekarang. Ini maybe di kisaran 8%-an lah ya, di sekitar 8%. Dan kalau secara RSI-nya pun ini udah extremely overbought banget teman-teman. Ini sampai 83,46 ya untuk indeks RSI-nya ini sendiri. Ya, ini udah overbought banget. Jadi ya semoga aja didukung dengan data CPI untuk dia bisa akhirnya drop ke next support kuatnya dia. Ya, kembali lagi masuk kandang lagi gitu teman-teman ya. Next, ini untuk si Bitcoin. Jadi secara daily-nya sama pembahasan saya seperti kemarin, walaupun kemarin itu sempat bikin untuk spinning top teman-teman ya. Kemudian next candle memang yang perlu kita lihat itu konfirmasi dengan bullish candle, at least bahkan bisa close di atas 19.500 itu untuk konfirmasinya, tapi nggak bisa juga ya, dia akhirnya cuman close di 19.100-an $150 aja. Kemudian hari ini kita bisa lihat ya red candle ya, cukup besar yang menandakan memang dari semenjak tanggal 5 Oktober lah ya, ini orang udah mulai jual-jual barang menjelang data ataupun rilis data CPI yang mungkin mereka udah takutnya CPI-nya di atas 8,1 atau bahkan di atas 8,3, market bisa down, bisa crash. Wah, buang dulu deh, buang gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ini dari pergerakan candlenya pun ini orang-orang cenderung takut. Makanya mereka udah buang pas banget juga waktu nge-spike ke strong resistance-nya. Ya udah, ya nggak ada alasan lain untuk nggak jual gitu teman-teman. Nah, sekarang yang menariknya ya, untuk secara daily time frame ini kita bisa lihat, saya ada tandain dua area support krusial, yaitu di box warna putih ini dan hijau teman-teman ya. Jadi ini menjadi area support yang sekarang di testing, dan bawahnya itu di box warna hijau. Yang sebelumnya ini sempat bikin tail candle ya, sebelumnya waktu ini tanggal berapa guys, 18 dan 19 Juli ya. Jadi area sekarang ini area krusial karena sebelumnya ini mampu ya menahan laju penurunannya si Bitcoin sebelumnya, dan sekarang lagi dites ini di sekitar 18.500 sampai $19.000. So kalau misalkan masih adanya buangan lagi, next target kemana ya, terdekat kisaran 17.500 $17.900 ya. Kita melihat dari pergerakan Bitcoin secara daily time frame, sebelumnya dia bikin tail candle di sini dua kali ya teman-teman, pada tanggal 18 dan 19 Juni 2022, dan mendapati reaksi yang
signifikan lah dari area situ. Kita bisa lihat juga tail candle bagian bawahnya itu panjang banget teman-teman. Berarti adanya orang ya atau whales atau apalah teman-teman sebutannya ini yang punya dana besar beli di situ ya, menahan laju penurunan untuk si Bitcoin agar tidak turun lebih dalam lagi. Jadi palingan dua area krusial ini aja yang menjelang rilis data CPI yang sangat-sangat penting banget teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, mungkin mau di CA gitu ya, atau ya udahlah udah diskon udah cukup murah ya udah mau cicil beli dan lain sebagainya itu nggak masalah, asal jangan all in. Atau mungkin buat teman-teman yang lebih konservatif nunggu data CPI-nya dulu baru make decision ya nggak apa-apa juga, balik lagi ke trade plan kalian masing-masing. Cuman yang perlu di-note kalau misalkan area box warna hijau ini yang saya tandain ini menjadi strong area support terdekat yang ini jebol juga ya secara daily, next target itu bisa aja nge-reach kisaran 15 ribuan dolar, sekitar area situ teman-teman. Jadi hopefully lah ya dia cuman maksimal di antara dua area support ini dropnya, kemudian dia bisa rebound, didukung juga dengan data rilis data CPI yang membaik lah, kurang lebih seperti itulah harapan saya pribadi, harapannya loh teman-teman ya. Oke. Next ini untuk secara hourly time frame. Jadi memang terakhir kali ya dia udah ngetes di sini double top ya, kemudian drop lagi ya, pergerakannya pun nggak signifikan. Kita bisa lihat ini cenderung orang takut dan sideways turun ya. Ini kita bisa lihat dari pergerakannya ketika turun signifikan ya. Di sini coba sideways ya, kepentok ya, sebelumnya menjadi support dan di flip menjadi resisten di box merah. Kepentok lagi di sini, drop lagi ya. Kemudian coba mantul lagi di sini, drop lagi, kepentok lagi teman-teman. Jadi memang nggak terlalu signifikan pergerakan yang ada pada Bitcoin, walaupun kemarin ini sempat break terhadap EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya si Bitcoin. Jadi sebenarnya kemarin itu ada chance lah untuk si Bitcoin maybe untuk dia bisa lanjutin penguatannya dulu ke next target resistance yang terakhir kali dia sideways kemudian drop lagi ya. Ini memang adanya kesempatan kurang lebih seperti ini kemarin. Ya, saya pribadi ekspektasinya kurang lebih seperti itu. Cuman nggak sampai situ, dia cuman ya ngetes dikit aja, lanjut di banting turun lagi, teman-teman. Ya. Dan sebenarnya kalau yang nanyain ini apakah kalau misalkan saya ekspektasi kayak gini, itu apakah saya siap ngelong atau lain sebagainya? Ya, saya pribadi untuk siap nge-short malah. Ya. Saya tinggal nunggu atas saja, kurang lebih seperti itu. Karena memang melihat pergerakan market yang mulai sangat-sangat fear sama rilis data CPI. Jadi ya kalau dapat ya, kalau memang tiba-tiba untuk short squeeze ya, bandar naikin dulu si Bitcoinnya ya, saya pribadi untuk ngambil short atau bear dulu lah. Cuman sayangnya memang si Bitcoin itu nggak dibawa spike lebih atas lagi, cuman sampai kisaran 19.200-an aja dia udah lanjut turun gitu ya. Jadi yang nanyain seperti itu untuk yang kemarin. Nah sekarang ini posisinya adalah lagi testing di area supportnya di sekitaran 18.000 tadi sampai 18.560-an dolar ya. Sekarang ini posisinya lagi mantul sedikit gitu ya, dan RSI-nya pun udah extremely oversold. Jadi memang nggak menutup kemungkinan untuk nanti menjelang rilis data CPI-nya itu bakal sangat volatile. Bisa aja ya. Bisa aja dari area sini dia nge-spike dikit ya. Kemudian dia lanjut turun lagi, drop ya, mungkin di kisaran 18.200, 18.100 ya. Sebelum nanti mungkin naik lagi kalau memang rilis datanya bagus. Tapi kalau misalkan rilis datanya nggak bagus, bisa aja skenario untuk terburuknya terjadi untuk dia lanjut koreksi sampai area bawah sekitar 17.500, 17.600-an dolar untuk si Bitcoin secara daily areanya. Ya, kemudian kenapa nih di sini area box biru saya tandain kalau misalkan secara hourly time frame ya, kita bisa lihat ini pada pergerakan 19 dan 21 September ini dia sempat ngetes area sini kemudian mendapati reaksi yang lumayan signifikan. Jadi ya bisa aja dia jemput liquidity dulu sebelum dibawa naik lagi kalau memang rilis data CPI-nya itu bagus, teman-teman. Ya, jadi memang yang nanyain ini menjadi area krusial secara hourly time frame. Ya, kemudian kenapa saya coba ekspektasikan dia lanjut mantul dulu, mungkin kalau misalkan volatile gitu ya ke kisaran area sini kisaran 18.950 sampai 19.000 dolar, karena memang kita bisa lihat sebelumnya jadi support ya, di flip menjadi resisten ya di box orange ini ya, kurang lebih seperti itu simpelnya. Kemudian kalau kita lihat juga pressure seller yang masuk secara hourly time frame terakhir kali juga masuk dari area situ, kita bisa lihat ya bar red candle cukup besar itu masuk dari area sini, range kisaran 19.000 dolar ya di area box warna orange ini. Jadi memang sangat wajar kalau misalkan dia fluktuatif banget ya,
dikasih naik dulu, disorong naik dulu, kemudian dibanting lagi. Ya bisa aja skenario ini terjadi menjelang data rilis data CPI lah, kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi area krusialnya dia secara hourly time frame. Balik lagi secara hourly time frame. Itu aja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.